Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM 251320009 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, mata kuliah Kurikulum dan Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Ayu Puspita Itasari. Nah, saya akan mau menjelaskan materi yang berjudul Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau yang sering disebut dengan RPP. Yuk kita simak teman-teman. Yang pertama, pengertian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. RPP adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun oleh guru untuk satu atau beberapa pertemuan. RPP menjadi pedoman guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar proses pembelajaran berlangsung terarah, sistematis, efektif, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kebijakan pendidikan Indonesia, RPP diatur dalam beberapa regulasi antara lain. Nah, yang pertama itu ada Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Nah, yang kedua itu ada Surat Edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP. Yang kedua, fungsi RPP. Yang pertama, sebagai pedoman mengajar agar pembelajaran tidak keluar dari tujuan. Yang kedua, mengarahkan kegiatan belajar agar sistematis dan terstruktur. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas pembelajaran karena guru telah mempersiapkan metode, media, dan evaluasi. Dan yang keempat, sebagai alat kontrol dan evaluasi untuk menilai keberhasilan pembelajaran. Itu yang ketiga, ada tujuan RPP. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, membantu guru mencapai kompetensi dasar yang telah ditentukan. Yang kedua, mengorganisasi materi pembelajaran secara runtun. Yang ketiga, menentukan metode dan strategi yang tepat. Dan yang keempat, yaitu menentukan bentuk penilaian yang sesuai. Keempat, manfaat RPP, yang dimana pertama, sebagai pedoman mengajar. Guru memiliki arah yang jelas dalam melaksanakan pembelajaran. Yang kedua, membuat pembelajaran lebih terstruktur. Proses belajar menjadi sistematis dan tidak keluar dari tujuan. Yang ketiga, meningkatkan profesionalisme guru, yang dimana guru menunjukkan kesiapan dan tanggung jawab profesional. Yang keempat, mempermudah evaluasi karena indikator dan tujuan sudah jelas, maka penilaian lebih terarah. Kelima, yaitu mengoptimalkan waktu. Alokasi waktu sudah dirancang sehingga pembelajaran efektif. Yang keenam, meningkatkan kualitas pembelajaran. Pembelajaran menjadi lebih bermakna, aktif, dan terencana, yaitu ciri-ciri RPP. Yang pertama, berorientasi pada peserta didik. Pembelajaran berpusat pada siswa atau student center. Yang kedua, mengacu pada kurikulum yang berlaku, disesuaikan dengan kurikulum nasional. Yang ketiga, sistematis dan terstruktur, disusun secara runtun dari identitas hingga evaluasi. Yang keempat, fleksibel, dapat disesuaikan dengan kondisi kelas dan kebutuhan siswa. Kelima, yaitu lengkap dan jelas. Setiap komponen dirumuskan secara detail dan tidak ambigu. Yang keenam, mengintegrasikan penilaian. Penilaian sesuai dengan tujuan dan indikator. Yang ketujuh, menggunakan metode yang variatif. Tidak hanya satu metode, tetapi menyesuaikan materi dan karakter siswa. Yang kedelapan, mengembangkan kompetensi kognitif atau pengetahuan, afektif atau sikap, dan yang terakhir adalah psikomotorik atau keterampilan. Yang keenam, yaitu prinsip-prinsip penyusunan RPP. Yang pertama, berpusat pada peserta didik. Yang kedua, mengembangkan kreativitas. Yang ketiga, memuat pembelajaran aktif. Yang keempat, mengintegrasikan literasi dan karakter. Yang kelima, memberikan umpan balik dan tindak lanjut.
Dan yang keenam, fleksibel sesuai kondisi. Referensi dan kutipan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Yang pertama, menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016, rencana pelaksanaan pembelajaran RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih yang dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Yang kedua yaitu menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, RPP merupakan rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Yang ketiga yaitu menurut Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, RPP disusun oleh guru sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran agar proses belajar berlangsung secara sistematis, efektif, dan berpusat pada peserta didik. Kesimpulannya yaitu RPP adalah rencana pembelajaran yang disusun guru sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Unsur-unsurnya meliputi identitas, kompetensi, tujuan, materi, metode, media, langkah pembelajaran, dan penilaian. RPP bermanfaat untuk membuat pembelajaran lebih terarah, efektif, dan profesional. RPP yang baik bersifat sistematis, fleksibel, berorientasi pada siswa, dan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.